Di seluruh Indonesia ini satu-satunya orang Madura yang dapurnya ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang status atau peranan perempuan, kaum perempuan di kalangan orang Madura. Orang Madura ini sosiologis termasuk pada yang patriarkat, artinya garis keturunan sebagainya itu dihitung dari ayah. Karena itu mungkin saja ada dugaan bahwa kaum perempuan di Madura ini terpinggirkan atau bahkan terabaikan. Kita lihat apakah betul seperti itu. Ketika seorang laki-laki kawin dengan perempuan, seorang anak perempuan itu, dia ternyata perempuan bukan ikut laki-laki, akan tetapi justru laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan. Dan ini sudah disiapkan oleh ayah atau keluarga perempuan. Karena itu setiap ada perempuan, anak perempuan menikah, lalu dibuatkan rumah. Ini perbedaan pertama dari garis patriarkal tadi. Ada sebagian mengatakan bahwa keluarga kaum perempuan itu belum percaya betul melepas anak perempuannya, tapi apapun alasannya, yang terjadi adalah laki-laki masuk perempuan. Karena tiap keluarga itu membuat rumah, akhirnya lahirlah struktur rumah yang dikenal dengan tanian lanceng. Tanian lanceng ini adalah struktur kompleks perumahan yang khas Madura. Jadi dalam setiap kompleks itu ada sederetan rumah. Yang paling barat itu rumah induk, rumah orang tua. Kemudian anak yang kawin pertama sebelah timurnya, berikutnya sampai kalau misalnya anaknya 5 perempuan, ya ada 5 rumah, 6 rumah berjajar itu. Di sebelah depannya itu ada dapur dan ada kandang. Sedang di sebelah barat itu ada langker, tempat sholat, dan itu semuanya tempat sosial, bersosial, ruang publik. Ditamu diterima di situ. Ini yang dikatakan khas Madura. Karena itu di Madura ini yang namanya desa itu terdiri perkampungan-perkampungan ini, rumah lanceng, tanian lanceng ini. Ini bukti pertama bahwa kedudukan kaum perempuan kuat. Di depan deretan rumah-rumah keluarga-keluarga ini ditaruhlah dapur dan kandang. Kandang ada, kita bicarakan tersendiri nanti. Saya ingin menitik beratkan kepada dapur. Dapur ini adalah istananya kaum ibu. Saya memperinformasi bahwa di seluruh Indonesia ini satu-satunya orang Madura yang dapurnya ada di depan. Semua keluarga di tiap-tiap suku bangsa itu dapurnya ada di belakang rumah. Tapi orang Madura khas. Ini saya simpulkan bahwa kedudukan kaum perempuan itu sangat terhormat. Jadi istananya ditaruh di depan rumah. Di samping juga untuk memudahkan pengawasan. Dapur ini ada kaitannya dengan tradisi. Orang laki-laki Madura dulunya itu pantang makan di luar, pantang makan di warung dan sebagainya, tapi dia pulang, dia tidak mengudap. Kalau ada laki-laki mengudap, terutama di kalangan pegawai dan sebagainya, akan jadi pembicaraan di kalangan kaum ibu, karena dianggap istrinya tidak bisa melayani dengan baik suaminya, atau suaminya memang kurang perhatian pada istrinya. Tradisi makan di rumah ini terus dipertahankan. Sekarang tentunya sudah agak berubah karena kehidupan sosial sudah berubah. Memang ada dampak bahwa karena orang Madura itu makannya, laki-laki itu makan di rumah, dampaknya memang di Madura itu sulit mencari restoran yang besar. Baru tahun-tahun terakhir ini ada restoran cukup besar. Ini bukti berikutnya bahwa kedudukan kaum perempuan istimewakan. Kemudian kita lihat di lingkungan pemerintahan. Banyak
kaum ibu yang jadi peran. Ada Ratu Pumatken, ada Nyai Banu, ada Atinaju Cempringin, ada Ratu Inten, istrinya Pangeran Nongko yang mati dalam perang Puputan. Itu menunjukkan bahwa bagi orang Madura, kesempatan untuk berperan dalam bidang pemerintahan dan politik itu sama. Kaum perempuan tidak dibatasi, bahkan diberi kedudukan istimewa. Jadi ada Ratu Epu dan sebagainya itu. Demikian beberapa bukti yang bisa saya kemukakan bahwa bagi orang Madura itu kaum perempuan sangat dihormati. Ada hal yang mungkin merupakan suatu yang berbeda pendapat lain, yaitu kedudukan istri. Bagi kaum orang Madura, istri itu adalah amanah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkatakan bahwa nikahnya itu di hadapan Allah, bersaksi Allah itu. Karena itu maka istri betul-betul kedudukannya diutamakan. Istri ini kemudian jadi harga diri laki-laki. Harga diri seorang laki-laki berada di istri. Karena itu jangan memperlakukan sembarangan kaum istri Madura itu. Kalau misalnya di rumah suaminya tidak ada, jangan bertamu. Lebih baik kembali. Karena memang seperti saya katakan tadi di Tanian Lancang itu, kalau kita lihat rumah-rumah orang Madura itu beda dengan suku bangsa lain. Rumah Madura ini filosofinya rumahku adalah bentengku. Karena itu yang ada hanya satu pintu, tidak ada jendela, tidak ada pintu belakang dan sebagainya. Kehormatan kaum perempuan betul-betul dijaga di situ. Seperti saya katakan tadi, rumah itu hanya untuk menerima kaum perempuan. Laki-laki diterima di langker, di ruang publik ini. Anak laki-laki yang besar tidurnya pun tidur di langker, tidak tidur di rumah. Dia tidur bersama ayahnya. Para pemirsa, ada hal yang menarik lagi, yaitu mengenai postur kaum perempuan. Kaum perempuan Madura sampai tua pun sangat jarang yang bungkuk, tegak. Mengapa? Ada tradisi yang berbeda dengan suku bangsa lain. Mungkin orang Bali yang sama, yaitu orang Madura tidak memikul, akan tetapi menyunggi, nyoon. Jadi barangnya ditaruh di kepala. Bahkan botol pun biasa mereka ditaruh di atas kepala, mereka berjalan dengan bebas sebagainya. Demikian barangkali selintas tentang posisi kaum perempuan, yang kesimpulannya posisi perempuan sangat kuat. Harga diri laki-laki ada di dalamnya. Karena itulah mengapa orang Madura kalau istrinya diganggu, dia pertaruhkan segalanya, bahkan yang mampu. Yang ini kemudian yang menimbulkan image, menimbulkan citra bahwa orang Madura itu urusan perempuan ditukar dengan nyawa. Tidak begitu. Tapi tolong dilihat bahwa bagi orang Madura harga diri itu betul-betul tinggi posisinya. Demikian, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel Balake ya dengan like, comment, subscribe.